Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari Dokter HP Sijunjung akan memberitahukan bagaimana cara merombak atau membuat sebuah baterai yang tidak ada dijual pasaran atau susah dicari, tapi kita diminta sama usernya tetap membuat ada ya baterai dari handphone ini. Handphonenya yaitu HP Prince VC20, dimana kerusakan dari HP ini baterainya sudah ya. Jika teman-teman terus menggunakannya, karena kemungkinan menyebabkan handphone pecah LCD atau meledak bisa jadi. Jadi solusi pertama kita adalah harus mengganti baterai yang seperti ini. Biasanya penyebab baterai bisa bengkak seperti ini yaitu karena memainkan handphone dalam keadaan dicas. Itu terlalu sering seperti itu. Atau memang kualitas dari handphone itu dari baterai itu kurang bagus, atau bisa jadi karena ada terjadinya short pada HP yang memakai baterai tersebut. Jadilah saat ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara merombak baterai HP Prince ini ya. Pertama kita harus menentukan di mana letak dari positif dan negatif dari handphone tersebut. Kemudian kita cari yang baterai ukurannya mendekati atau sama persis dengan baterai yang akan kita rombak tadi. Ya, setelah kita cari ya, pada stok kita yang ada, ini yang bisa kita rombak itu S5NX ya teman-teman, itu sama Advance, dimana positif sama negatifnya sama ya. Ya seperti itu, positifnya negatif sama, sehingga kita berinisiatif untuk membuatkan baterainya. Ya, jadi yang pertama sekali kita persiapkan adalah untuk mengisi di tepi-tepinya ya teman-teman. Kita coba tes dulu ya teman-teman, apakah benar HP ini bisa hidup dengan menggunakan baterai Advance S5NX. Alhamdulillah, rupanya rezeki tidak kemana. Kita bisa menjadikan baterai yang milik Advance ini ke dalam PC P20. Setelah ini baru kita buatkan kerangka dari baterai yang akan kita rombakkan tadi, sehingga dia tidak bergeser, karena ketika kita lihat posisi dari baterainya itu kekecilan ya teman-teman ya, kekecilan itu sebelah kanan sama bawah. Jadi kita harus mengisi baterai tersebut, ruang yang kosong dari bodi handphone tersebut dengan benda yang bisa menutupinya. Ya, untuk sekali ini kita menggunakan penghapus ya teman-teman ya. Pertama sekali kita ukur dulu teman-teman ya, besaran dari ini ya, bodinya. Setelah pas ya, lanjut ya, kita rombak dulu ya teman-teman ya. Jadi kalian jangan khawatir kalau baterai kalian tidak ada di pasaran. Paling susah kali nanti ya kita ambil isinya aja dan kita masukkan kepala baterainya ke dalam baterai yang baru. Mengambil isi kepala kuningannya aja. Itu kalau yang udah mentok nggak ada kali ya. Tapi selagi masih ada yang bisa kita masukkan, itu kita nggak perlu rombak kedudukannya atau kuningannya. Kita cuma memberi ganjalan atau sampalan pada tepi yang kosong dari baterai yang akan kita gunakan tadi. Sekarang udah bagian bawah kita ganjal dulu ya teman-teman ya. Nah, sekarang tidak kita pegang, oke, baterainya sudah bisa hidup. Kemudian agar tepi-tepinya itu tidak bergerak ya, kita mengasih lagi penghapus ya. Jadi penghapus ini selain berguna untuk
anak-anak yang sekolah dari SD itu menghapus tulisan, juga berfungsi bagi teknisi handphone. Ya, kita kalau beli penghapus itu bukan kayak anak SD lagi ya, satu-satu, tapi kita belinya satu pak, satu box besar itu ya, satu kotak. Bukan kita jual ya teman-teman ya, tapi untuk kita ambil sebagai rombakan baterai yang tidak ada di pasaran. Tapi sebelum ini kita buat, kita tanya dulu kepada usernya, apakah dia bersedia menerima kondisi baterai yang tidak seperti biasanya, tapi hanya ini menyerupai. Kalau dia mengatakan yang penting hidup, alhamdulillah, berarti kita udah ada sedikit kesempatan untuk mencarikan bagaimana cara agar hidup. Tapi kalau dia nggak mau harus yang itu, katanya ya susah kita jadi penggunaannya. Nah, setelah pas seperti itu kita kasih secara gini, tempel gini dengan isolatif langsung biar dia tidak bergerak. Kita pasangkan dulu dengan lem atau isolasi agar kita bisa nanti melilit baterainya dengan kertas dari yang lama ini. Jadi ini pas kertasnya kita coba nanti gunakan kertas yang ini, yang aslinya, biar tidak nampak jelek ya, karena yang ini juga baterai pembungkus baterainya masih bagus. Jadi kita coba gunakan pembungkus baterai yang aslinya. Karet ini tidak boleh terlalu tebal ya teman-teman. Kalau tebal nanti mengganjal di saat kita memasang tutup dari handphone tersebut. Lebih bagus dia agak tipis sedikit ya, kita korek. Kalau dia kita korek, kita korek. Begini ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian teknisi pemula yang membutuhkan baterai tetapi tidak ada di tempat kalian, harus beli online, itu pun harga mahal ya, mendingan dibuat seperti ini aja. Tapi bagi yang profesionalnya ini, dia buka ini, dia masukkan isinya ke dalam kuningan ini. Nah, jadi lebih bagus. Tapi ini kerja yang paling praktis ya teman-teman, dan tidak beresiko ekonomis. Tapi kita harus memberikan baterai yang berkualitas ya teman-teman ya. Itu kalau saya di tempat saya ini, rujukan kita yang udah lumayan bagus yaitu kayak Viking, Fish ataupun Welcome. Atau kalau ada yang orinya benar ya, masukkan yang ori, tapi enggak yang ori 100% kecuali kita beli handphonenya yang baru atau memang langsung ke pemegang merek handphone tersebut. Mudah ya teman-teman ya. Jadi kalian jangan bingung kalau ada user minta carikan baterai yang itu memang langka di pasaran. Kita membungkusnya benar-benar rapi dan erat sehingga dia tidak bergeser-geser lagi di saat kita memasukkan baterai ke dalam bodi handphone yang kita rombak baterainya. Jadi kita untuk S5N Max ini kita berani stok ya teman-teman, sekitar 4 atau 5 pieces pada konten kita. Walaupun advance-nya tidak ada nanti yang membeli,
kita akan masukkan ke merek handphone lain yang ukuran dan ketebalannya menyerupai baterai Advan S5 NX ini. Beginilah kreativitas bangsa Indonesia ya teman-teman. Kita membuat baterai untuk ukuran seperti ini nggak bisa, tapi kalau merombak yang seperti ini, saya jamin kita pasti bisa. Kemudian kita pasangkan lagi pembungkus dari baterai lama. Ini bertujuan agar tampak menyerupai original juga ya teman-teman ya. Jadi kita bungkus lagi dengan pembungkus yang lama. Oke teman-teman ya, sekarang barangnya sudah jadi, kita coba hidupkan lagi. Alhamdulillah. Oke, gimana? Mantap teman-teman ya. Baiklah, cukup demikian dulu ya, bagaimana cara membuat baterai yang tidak ada awalnya menjadi ada, dan via e-share bersyukur handphonenya bisa hidup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.